Ya, Bapak sesuai loh. Ya, kurang gitu. Ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan, kami mohon dimanapun Anda berada harus diam di tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Susunan acara dialog. Tolong musik yang masih ya terima kasih. Oke, langsung. Susunan acara dialog publik di Pendopo Agung, Desa Pagung, hari Jumat, tanggal 9 September 2011 dengan tema menutup zaman kegelapan, menyambut perubahan menuju zaman keemasan. Kita mulai dengan acara 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Laporan Ketua Panitia. 4. Sambutan Ketua DPC Kabupaten Kediri sekaligus membuka acara secara resmi acara dialog. Kelima, dialog dimulai season pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Susianto dan Bapak Sasmito dan Ibu Rike serta Bapak Jati Kusumo. Lalu ya season yang kedua Bapak Permadi, keduanya Ibu Siolan, dan yang terakhir ditutup dengan Bapak Jenderal Saurip Kadi. Yang keenam acaranya break selama 1 jam. Lalu ke-8 tanya jawab, dan ke-9 penutup. Hadirin yang ini, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semua hadirin diharap untuk berdiri. Kepada petugas kami persilahkan. Berdiri, dari maju
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan bagi saudara-saudaraku yang non-muslim. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak pembicara baik dari Jakarta, dari Malang maupun dari Surabaya. Yang terhormat Bapak Permadi SH, yang terhormat Bapak Jatikusumo, yang terhormat Bapak Saurip, yang terhormat Warga Diah Pitaloka, yang terhormat Bapak Sasmito Nugroho, yang terhormat yang tadi satu belum dapat laporan saya. Ibu Yustiani. Terima kasih Ketua Panitia. Untuk selanjutnya, sambutan Ketua DPC Laki Kabupaten Kediri, beliau yang saya hormati Bapak Subagio SH, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti. Terima kasih ya Tuhan, bahwasanya pada malam ini kami bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu narasumber dari Jakarta, yang terhormat Bapak Muspida Kap Kediri, yang terhormat Bapak Muspida Kota Kediri, dan yang kami hormati hadirin semua di sini. Kami selaku Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Kabupaten Kediri dengan ini menyatakan dialog publik dengan judul Menutup Zaman Kegelapan, Menyambut Perubahan Menuju Zaman Keemasan dibuka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua DPC Laki Kabupaten Kediri, Bapak Subagio Sarjana Hukum. Sebelum dihantarkan acara dialog, terlebih dulu kami informasikan kepada Bapak yang masih berada di luar untuk bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Mohon bantuannya, semua panitia menghantar beliau-beliau yang barusan datang untuk bisa menempati tempat duduk sehingga acara ini nanti benar-benar bisa kita nikmati secara bersama-sama. Yang tadi malam mungkin jam 2 malam lihat televisi, ada di sana Pak Permadi, tadi malam jam 2 di TV One. Nah, hari ini kita langsung ketemu Bapak Permadi. Ini sebuah kebetulan dan sebuah nikmat yang tidak ternilai harganya ketika kita harus bertemu dengan tokoh-tokoh skala nasional. Terima kasih. Langsung kita berikan waktu kurang lebih 10 menit memberikan sambutan pengantar kepada beliau Bapak Sasmito Hadi Negoro, Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak. Oke, terima kasih Mas. Ini harus akrobat Pak. Waktunya mepet. Kita mainnya di gunung, anginnya ndak kena di Semayani. Tepat jam 8, saya coba akan memanfaatkan waktunya sebisa mungkin sebaik-baiknya, dan saya berharap nanti teman-teman juga melakukan hal yang sama. Takon, ringkes, padat, kira-kira begitu. Sesi ini akan kami bagi jadi 2, yang sebelum jam 9, jam 8 sampai nanti kira-kira jam 9 kurang seperempat atau 10 menit, itu kita pakai untuk 3 pembicara
Yang pertama nanti ada Pak Jati Kusumo, ini ujub ini soalnya. Jadi Pak Jati Kusumo, baru kemudian nanti disusul Pak Sas, dan kemudian Mbak Rike berikutnya untuk sesi pertama. Setelah itu kita break jam 9 kurang 10 menit atau apa. Setelah itu nanti ada sedikit acara ulang tahun dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita nanti masuk ke sesi berikutnya. Di sesi berikut itu nanti akan hadir Pak Permadi, kemudian Mbak Syoklan, dan kemudian Pak Saurif Kadi. Nah, setelah kira-kira waktunya sama dengan yang pertama, baru nanti kita akan tawarkan lagi apakah misalnya masih kuat nahan dingin, ada bonusnya, kira-kira begitu untuk sesi ketiga, kira-kira begitu untuk mengintensifkan pembicaraan yang sudah berlangsung. Nah, kita lihat nanti situasinya. Itu untuk sesi pertama nanti kami persilahkan. Saya tadi sempat ngomong sama Pak Saurif, kita mau intensif ngomongnya di sini atau mau intensif di dialognya, kira-kira begitu. Kalau intensif di dialognya ya tentu saja sing bukani urasah dowo-dowo, kira-kira begitu. Terserah menitanya. Tapi kalau misalnya kita mau di sini yang ngomong banyak, ya silakan saja. Mau seperempat jam itu sudah 3 orang 45 menit bubar. Itu oke. To the point saja. Saya tidak harus perkenalkan juga berpanjang-panjang karena saya pikir bapak-bapak dan teman-teman semua sudah karuh dengan beliau-beliau ini, apalagi yang baju hitam ini. Ini hari ini jadi pembicaraan Pak Sindremis itu di banyak tempat. Itu yang juga untuk meringkas waktu kita. Kesempatan pertama saya serahkan ke Pak Jati, monggo. Mas Mik. Oke. Kurang keras ya. Ngotot. Ngotot. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera. Judulnya ini saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak kami, Pak Susilo, dengan ulang tahunnya yang diperuntukkan untuk bangsa. Berarti individu itu siap mati syahid, karena tidak ada mati syahid bila agama, yang ada mati syahid bila bangsa. Karena bangsa itu isinya bercorak ragam agama, dan itulah yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan sehat walafiat. Kami dengar katanya nanti jam 12 akan ada acara untuk meletakkan jabatan. Nah, mau saya mulai dari hati kecil saya. Beliau jangan meletakkan jabatan dari tugas yang selama ini ada, yang diemban oleh beliau sendiri untuk kita dan dari beliau sendiri. Di beliau diperuntukkan untuk kita, dan pejuang patriotisme sejati tak pernah padam. Apalagi tadi sejarah Pangeran Sambernyowo sudah kita bacakan, berarti itu instruksi untuk Pak Susilo sampai kapanpun bersama-sama dengan kita sampai dengan tegaknya negeri ini. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, judul ini kelihatannya mengerikan, seakan-akan ada pertanyaan yang besar di depan wajah kita. Kegelapan, marilah kita sambut suasana yang terang dan ceria. Lalu ada pertanyaan besar, sudah rampungkan, atau sudah waktunyakah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran kita taruh dalam lemari atau tidak ada gunanya? Pasti pertanyaan itu harus ada, karena sebenarnya kitab-kitab itu semuanya masih juga dipercayai dan dilakukan dan disebarkan dengan baik oleh mereka masing-masing. Tetapi kenapa lalu dunia seperti ini? Ada suatu permasalahan besar yang mungkin kita belum sempat menengok sedalam-dalamnya dari itu. Oleh karena itu, kami akan mencoba melihat dari sisi kacamata spiritual, non politik, meskipun targetnya adalah politik. Dan Bapak Ibu semuanya pasti sama dengan perasaan saya,
Saya ingin mendengar hari ini saudara saya tua, Mas Permati, untuk bisa dialog dengan penjenengan, Mbak Rike, Mas Saurip, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri itu tonggo dewe dan tiap hari ketemu hidungnya di sini atau mendengarkan radio. Jadi wis ora aneh maneh. Saya juga pengen hari ini mendengar dari beliau-beliau. Ada satu sisi yang perlu kita renungkan saat ini dengan kacamata spiritual. Spirit itu dari kata-kata jiwa. Jiwa yang dalam ini akan mampu menyelesaikan permasalahan. Saat ini dunia politik menjadi hiruk pikuk karena politikus-politikus hanya mencoba menyelesaikan semuanya dengan pikiran ansih. Pikiran ansih yang didasari oleh emosional dengan background masing-masing itulah yang menimbulkan perperangan pikiran di antara meja yang namanya meja politik. Oleh karena itu buku kami yang kami cetak akhir-akhir ini sangat sederhana sekali. Judulnya persis dengan judul hari ini di sini, Jagat Merenovasi Diri. Jagat merenovasi diri dan pembersihan sedang terjadi. Kenapa jagat mesti merenovasi diri? Alam sifatnya selalu bergerak secara dialektika. Bumi diminta atau tidak, banjir mesti ada, kebakaran mesti ada, gunung meletus mesti ada, gerakan-gerakan lempengan bumi mesti ada. Itu sifat alam dan sangat rasional. Sebenarnya kita sebagai manusia ini diberi satu kekuatan yang lebih dahsyat dan lebih hebat dari bumi. Meskipun posisi kodrat kita secara fisik mungkin hanya sedebu di belak 1000 dari bumi itu sendiri, tetapi si Jawa mencermati kehidupan ini tidak sekedar dari pikiran, dari panca indera yang namanya mata. Oleh karena itu dengan perasaan. Bumi mempunyai otak yang namanya mahma inti. Sehebat-hebatnya mahma inti yang tahu jumlahnya debu itu berapa, daun itu berapa, pasir itu berapa, tapi masih tajam pentium yang ada di dalam otak manusia. Inilah yang akhir-akhir ini sudah tidak digunakan lagi oleh manusia. Sehingga mulai Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, mereka memang giat, mereka memang menyebarkan, tapi relevansi kepentingan argumentasinya yang relevan ini yang perlu dicermati kembali. Jadi kita di sini tidak akan membuat satu buku baru karena memang sudah ada, dan juga mungkin sudah tidak akan mampu untuk membuat metode-metode yang baru karena di pulau ini sudah gudang-gudangnya ilmu pengetahuan, gudangnya ilmu pengetahuan teknologi, gudangnya ilmu pengetahuan politik, gudangnya ilmu pengetahuan kepemimpinan. Dan ini sudah dibuktikan dengan karya-karya leluhur. Pada waktu itu dibangunlah Candi Prambanan, dibangunlah Candi Borobudur yang sangat sederhana teknologinya pada waktu itu. Itu tidak mungkin kalau sistem kepemimpinannya tidak hebat. Itu tidak mungkin kalau ekonominya tidak mapan. Itu tidak mungkin kalau ilmu pengetahuan sains teknologinya bukan jargon. Ini kenapa? Lalu kita lupa bahwa kita bangsa yang besar. Jadi dari sini kesimpulannya adalah kita kelihatannya wajib menjenguk kembali tulisan-tulisan yang selama ini sengaja ditutup oleh asing atau pihak luar supaya kita menjadi orang yang bodoh. Semua tahu 40% kekayaan dunia di Indonesia. Laut kita tiap tahun dicuri kurang lebih sekitar 12 miliar. Hasil Freeport satu hari bisa untuk membiayai administrasi pemerintahan dalam 1 minggu. Dan mereka sekarang masih ngantri untuk menjadi investor kita di negeri ini. Ngantri, apalagi sekarang. Mereka kelabakan menghadapi situasi ekonomi. Bank Dunia 2 minggu yang lalu diumumkan secara terbuka, masyarakat seluruh dunia harus ekstra hati-hati karena ekonomi yang akan datang sulit diprediksi kestabilan dan kemapanannya. Padahal ekonomi adalah potensi yang sangat utama menentukan kesegaran, ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan yang namanya manusia. Nah, ketimpangan ini
untuk bangsa Indonesia seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi secara spiritual, kata Pak Permadi, karena kita akan memimpin dunia, kita harus melampaui jalan yang namanya sakit terhimpit sampai ke langit. Oleh karena itu di dalam buku ini ada 2 gambar yang sengaja saya tulis di bawahnya. Yang satu gambar yang namanya gedung MPR, ya. Di bawahnya saya tulis, gedung ini dulu sebelum tahun 65 menghasilkan karya-karya besar sehingga bangsa ini disegani bangsa di dunia, memerdekakan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dan 2/3 penduduk dunia sujud di Jakarta. Tetapi gedung ini setelah tahun 66 menghasilkan karya-karya yang memalukan dan memeras harta kekayaan bangsa habis-habisan. Kalau orang politik melihat ini mestinya harus bangkit. Kenapa seperti itu? Yang kedua, kami lagi memakai pakaian ihram dengan istri saya di Timur Tengah. Saya tulis, saya 2 kali ke tempat ini. Saya tidak menulis ke tempat suci. Maaf, masih suci Pulau Jawa daripada sana. Karena ya Rohman, ya Rohim itu maha suci. Pemberiannya pasti harus terwujud. Apa yang tidak ada di Pulau Jawa? Mulai dari buah-buahan, mulai dari tanaman, obat-obatan, semua ada. Dan di Daman Tauret Jabur, inilah yang disebut altar suci yang harus dijaga oleh suku Lewi. Ada kata Lewi dan ada kata Lawu. Apa bedanya? Sekarang ini sains antropologi lagi gila terhadap bangsa Atlantik. Bangsa namanya bangsa Atlantik, negara namanya Lemuria. Apa bedanya Lemuria dengan prasasti yang dinamakan Gunung Muria? Di dalam bahasa Atlantik ada 2 bahasa yang membackgrouni bahasa-bahasa, yaitu Dravida dan Arya. Bangsa Dravida, bahasa Dravida dan Arya itu ada di kiri kanan sekitar Jakarta ke utara, Riau dan lain sebagainya, di pulau sekitar sana, pulau-pulau kecil dan Malaysia ada di sana. Dan kita kadang-kadang lupa, kenapa mesti harus ada nama Aryo Brotoseno, Haryo Setiaki, Haryo Gatut Koco, dan kita-kita inilah bangsa Arya yang digandrungi orang Jerman sampai dengan saat ini. Nah, lalu di dalam pakaian ikram tadi itu ditulis di bawahnya, saya 2 kali ke tempat ini. Sayang, saudara-saudara kami Muslim tidak memahami makna hakiki dari ini semua. Artinya kita sudah waktunya untuk membuka kebenaran. Jangan sampai kita itu dijaring dengan jala sutra. Dijaring dengan jala sutra itu enak, tidak sakit, malah lama-lama tertidur. Nah, akibat tertidur itulah kelalaian politik, kelalaian spirit, kelalaian kekuatan, bahwa leluhur kita adalah jargon bangsa di dunia dan tidak pernah ada yang mengalahkan. Sekarang aja ngantri menjadi TKW, dulu tidak pernah ada. 14 menit, Mas. Terima kasih. Jadi intinya itu, intisari dari itu semuanya secara spiritual, tidak ada jalan lain kecuali kembali ke norma etika gerakan spirit leluhur kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Jati. Saya berharap yang lain tidak berpanjang-panjang. Jadi tadi ada switch, tidak ke Pak Sasmito, tapi giliran kedua diambil Mbak Rike. Mari Mbak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Merdeka. Merdeka. Ya, karena kita belum benar-benar merdeka, jadi kita harus selalu bilang merdeka supaya kita punya semangat untuk memerdekakan diri dari pemiskinan, dari pembodohan khususnya yang dilakukan oleh pemerintah SBY. Yang pertama tentu saja saya ucapkan terima kasih. Jadi ceritanya begini. Saya itu belum kenal sama Romo Susilo. Ini terus ditelepon, saya suruh hadir ke sini tanggal 13. Saya nggak bisa hadir. Habis itu ya bilang ya udah acaranya diundur tanggal 9.
Kamu harus datang. Kalau kamu nggak datang, ini perubahan juga akan mundur. Waduh, jadinya saya terpaksa datang daripada nanti saya disalahin. Jadi terima kasih Romo sudah mengundang saya di sini. Pak, tadi siapa namanya? Pak Jati Kusumo, Pak Saurip Kadi, kemudian ini juga lupa ini. Saya ingatnya ini yang anti Sri Mulyani. Ya. Iya. Kemudian Pak Permadi, ini orang tua saya, Mbak Yus, dan tentu saja yang hadir di sini. Saya senang bisa berada di Kediri ini. Tidak terbayangkan, saya tadi cerita di mobil, saya harus minta maaf kepada warga Kediri. Pada suatu hari ada orang yang SMS saya meminta bantuan. Saya di DPR Komisi 9, bidangnya tenaga kerja dan kesehatan. Jadi hampir setiap hari saya mengurus rakyat yang ditolak dari rumah sakit karena alasan miskin. Ini yang sedang kita perjuangkan agar itu tidak terjadi lagi. Suatu hari ada SMS yang masuk ke saya, seorang pasien umurnya 52 tahun, dia petani, menderita penyakit paru berat, dirujuk ke rumah sakit Persahabatan. Saya harus bekerja keras agar dia tidak ditolak. Karena dia tidak punya Jamkesmas, dia tidak punya Jamkesda, dia hanya punya surat keterangan tidak mampu. Dan dia betul-betul miskin, dia betul-betul tidak mampu berobat. Tetapi keluarga tentu saja tidak ada anaknya yang ingin ayahnya mati begitu saja tanpa berupaya untuk diobati. Sayang sekali Jamkesmas akhirnya kemudian diberikan, semua biaya ditanggung. Meskipun saya harus bertempur juga dengan pemerintah karena menganggap ini nggak ada urusannya. Menurut menterinya Pak SBY ini nggak ada urusannya karena dia warga Kediri, dia nggak punya Jamkesmas. Saya berjuang setengah mati, akhirnya Jamkesmas diberikan. Menurut saya dimanapun rakyat itu ada, selama di wilayah Indonesia, dia adalah rakyat Indonesia. Tidak bisa orang dari Kediri datang ke Jakarta sakit mau berobat ditolak, alasannya itu orang Kediri bukan orang Jakarta. Akhirnya dikabulkan, tetapi sayang kemudian bapak itu meninggal. Namanya Pak Abdul Kamid, orang kecamatan Mojo Kediri. Saya minta maaf kepada bapak semua karena saya tidak berhasil memperjuangkan beliau sampai sembuh. Dari perjalanan itu banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang setiap hari, kasus TKI, kasus buruh, kasus petani, kasus rakyat yang seharusnya mereka tidak boleh melarat di tanahnya sendiri, tetapi ternyata mereka tetap menjadi budak, jangankan di Malaysia atau di Saudi. Dari itu semua maka saya mengajak Anda semua, persoalan spiritual saya yakin itu tentu tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kita. Tetapi saya juga yakin spiritual tanpa kehendak untuk memerdekakan diri tidak akan pernah terjadi perubahan. Kalau mau berubah, semangat untuk berubah itu harus hadir. Kita tidak cukup lagi bicara di forum-forum kecil, kita harus meneruskannya di forum-forum yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara Bapak Ibu yang tidak hadir di sini, saya mengajak Anda semua, sampaikan apa yang Anda dengar pada malam hari ini kepada mereka yang ada di rumah, kepada mereka yang ada di desa-desa lain, kepada mereka yang ada di balik-balik bukit, di balik gunung yang tidak sempat hadir di sini, bahwa kita membutuhkan kerjasama bersama. Samen bundeling van alle revolusionare krachten, kata Bung Karno. Begitu ya, Pak Permadi ya? Jadi menurut saya saatnya kita bergerak, kecuali memang mau miskin, mau susah, mau melarat, mau ditipu, mau dibodohin selamanya. Mau begitu atau tidak? Apakah kita mau berubah atau tidak? Ini judul di sini bagus sekali, menutup zaman kegelapan, menyambut perubahan, menuju zaman keemasan. Zaman keemasan jangan biarkan IMF yang mendikte, jangan biarkan kelompok-kelompok yang mendukung Sri Mulyani yang mendikte, ya Pak. Yes. Yang harus mendikte berakhirnya zaman kegelapan dan menuju zaman keemasan, jalan yang harus menentukannya adalah rakyat Indonesia sendiri, tidak lain, tidak bukan. Oleh karena itu
tidak boleh berpanjang lebar. Tadi sudah disampaikan. Cuma saya terakhir, mungkin ini saya sedang hamil juga, saya paksakan untuk datang ke sini. Karena saya yakin bahwa perubahan itu juga tidak akan terjadi kalau rakyat Kediri tidak mendukung. Terakhir, sebelum nanti tanya jawab, saya ingin mengingatkan Anda semua satu kalimat yang pendek saja. Tempus abire TBS. Kata-kata ini untuk Susilo Bambang Yudhoyono dari Rieke Diah Pitaloka. Tempus abire TBS. Kesempatan bagimu cukuplah sudah. Sekarang juga minggirlah. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rieke. Di sini ada istilah lain, Mbak. Di sini ada Dursilo gampang nyudo nyowo. Oke, mari terus saja Pak Sas. Supaya nanti kesempatan kita tanya jawab agak banyak. Selamat malam. Karena saya orang Kediri, saya lahir di Pare, tapi sampai tahun 68 saja. Habis itu saya sudah meninggalkan Pare dan sudah 30 tahun di Jakarta dan di Yogyakarta. Saya tadi mendengar Bu Rieke minta Pak SBY minggir, sebenarnya sedih sekali. Karena Pak SBY orang Pacitan, orang Jawa Timur. Saya juga orang Jawa Timur. Jadi sebaiknya saya mau mengingatkan, saya tidak membela Pak SBY, tapi saya hanya mau membela orang Jawa Timur jangan malu berhenti di tengah jalan. Ya, setuju ya. Tapi persoalannya begini, ada syaratnya. Pak SBY boleh barangkali terus sampai 2014 supaya kita tidak berdarah-darah. Tapi syaratnya perubahan yang ada itu harus dilakukan sekarang juga. Ya, ini kita lihat ya, ada majalah Garda. Ini majalah dibuat sejak masa-masa terakhir Pak Harto, tapi bukan dibiayai oleh Soeharto, bukan dibiayai Cendana. Ini betul-betul dibiayai oleh swadaya masyarakat. Di sini bulan Agustus sebelum proklamasi kemarin ada gambarnya Jenderal Saurip Kadi yang ganteng pakai seragam nih. Ini jenderal yang hebat nih, kawan kita ini. Ini Pak Saurip Kadi ini ada di bawah gunung. Sekarang ini ada di bawah gunung Klotok, betul nih Pak. Ya. Ini dia melihat Darmin Nasution yang nuding-nuding ke atas. Ini maknanya apa? Di atas gunung ini ada Pak SBY. Dia tanya sama Pak Saurip Kadi. Nanti akan dijawab. Pak Saurip, itu Pak SBY kira-kira di atas gunung itu jatuh nggak ya? Ya. Ini gambarnya nih Bapak, tolong nih majalahnya dibagikan. Ini dibagikan gratis untuk saudara-saudara saya di Kediri. Ini oleh-oleh saya, kaos, dan ini bisa dibaca, boleh dibagi. Jadi ini saya mau jelaskan sebentar. Di sini Pak SBY ada di atas gunung ini. Mudah-mudahan sampai 2014 jikalau beliau mau melakukan perubahan radikal sekarang juga. Teman-teman mungkin bisa di tempat duduk saja. Nanti teman-teman panitia yang akan membaginya supaya tidak duduk aja. Tolong duduk. Tolong duduk aja. Mohon maaf Pak, duduk aja nanti dibagikan. Mas panitia Pak Jeko. Duduk aja di tempat Pak. Saya ceritani dulu. Mohon maaf Mas, duduk dulu. Semua nanti mudah-mudahan masih bagian. Jadi ini saya mau jelaskan bahwa perubahan itu harus dilakukan sekarang juga. Mengapa? Karena hari-hari ini ibu-ibu bapak-bapak sekalian, terjadinya pemerintahan SBY yang tadi dikritik keras oleh Mbak Rieke Diah Pitaloka itu karena Pak SBY yang telah dipilih oleh rakyat, baik rakyat Jawa Timur dan provinsi lain, itu dilingkupi
oleh orang-orang yang duduk di kabinet tetapi hanya para penikmat fasilitas negara saja. Jadi ini supaya Anda tahu, fasilitas-fasilitas negara itu diberikan kepada menteri-menteri Pak SBY, dibayar dari Anda-Anda semua melalui pajak. Mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Saya mohon perhatian sebentar supaya dilanjutkan nanti aja Pak, pembagiannya Pak. Pembagiannya nanti aja Pak. Pak, intikan dulu aja Pak. Sebentar Pak. Pak Jatikusumo sudah menceritakan tentang kekayaan kita yang di Freeport dan yang lain-lain. Bu Rike sudah mengingatkan tentang Sri Mulyani. Sri Mulyani itu mengapa saya hari ini tadi baru datang sore tadi setelah sejak kemarin di Jakarta ada gerakan HMS. Tadinya HMS itu sering saya pakai inisial saya sendiri pribadi, bukan Haji Muhammad Soeharto, tapi Haji Muhammad Sasmito, karena saya jelek-jelek sudah 5 kali pernah ke Mekah. Nah, jadi ini perlu saya sampaikan karena saya arek kauman ya. Jadi saya membuat istilah HMS itu gara-gara Sri Mulyani yang sesungguhnya biang keladi mafia pajak Gayus Tambunan, yang menjadi teladannya Gayus Tambunan itu justru pada waktu kasus pajak itu meledak tahun 2006 terbongkar. Bapak-bapak yang di daerah-daerah di Kediri maupun di lain-lain, bahkan yang di Jakarta, di Jogja, itu banyak yang tidak sadar bahwa penerimaan pajak yang dibayar dari Sabang sampai Merauke, Anda yang merokok bayar cukai itu setahun dikumpulkan dapat 60 triliun. Itu pada periode justru Sri Mulyani yang dianggap Menteri Keuangan terbaik, itu terjadi pembobolan uang pajak melalui restitusi dari tahun 2006, 2007 sampai 2010 itu puluhan triliun. Jadi saya bilang kalau Pak Sorip Kadi mau jadi presiden, nggak usah cari sponsor gudang garam Pak, nggak perlu. Nanti 5 triliun barangkali Pak Susilo untuk minta gudang garam repot. Tapi kalau minta Menteri Keuangan, misalnya saja itu kong kali kong sama Dirjen Pajak, penerimaan pajak 700 triliun itu kalau dibobol 5 triliun, 10 triliun dengan yang namanya restitusi efektif, nggak ketahuan. Sampai-sampai di sini ini nggak ada yang sadar. Saya beri contoh ya, tahun 2010 saja. Anda mungkin kaget. Penerimaan pajak kita yang harusnya itu jumlahnya 700 triliun. Tahun 2010 ini uang rakyat yang dikumpulkan dari Sabang Merauke yang Anda merokok cukai 60 triliun, Anda bayar STNK, bayar BPKB, PBB dan sebagainya, PPN itu termasuk perusahaan. Itu tahun 2010 dibobol kembali, dibayarkan dalam bentuk restitusi. Restitusi itu pembayaran kelebihan pajak. Kalau yang kontraktor barangkali tidak biasa tahu ya, restitusi pajak. Kalau restitusinya memang benar, tidak apa-apa, itu memang haknya. Tapi ada yang namanya restitusi pajak itu fiktif. Jadi Anda saya beritahu mengapa kok fiktif. Tahun 2010 ada pajak 700 triliun tidak tercapai. Karena apa? Anda mungkin nggak membayangkan, ada sejumlah 40 triliun dikembalikan dalam bentuk restitusi PPN, pajak pertambahan nilai. Dari jumlah 40 triliun itu yang 26 triliun itu PPN yang 40 triliun tadi. Itu yang 26 triliun itu Anda tahu, kebanyakan untuk membayar kepada perusahaan-perusahaan eksportir minyak sawit atau CPO. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa selama 1 tahun saja 2010 ada bahan baku kelapa sawit yang dibeli ya, kalau restitusinya 26 triliun itu berarti
bahan bakunya yang dibuat untuk bikin kelapa sawit itu 10 kali lipat. Nilainya berarti 260 triliun. Selama setahun kebun sawitnya itu luasnya berapa? Kebun sawitnya itu loh 260 triliun loh. Terus Anda ingat waktu zaman Ganevo yang tua-tua tahu ya, bangun stadion Senayan itu kalau setor pasir untuk bangun stadion itu muter truk itu untuk setor pasir. Satu truk itu laporannya 10 truk. Nah, kelapa sawit juga begitu, diekspor ke India, ke Cina ya, kapalnya mungkin baru sampai Singapura muter balik lagi. Bapak-bapak mungkin nggak tahu. Nah, pajak ini juga begitu, dibobol sampai 26 triliun selama 1 tahun. Bahkan saya laporkan sudah ke KPK. Ada satu bukti bulan Desember kemarin 2010, ada satu perusahaan di Medan, namanya Wilmar Group saya katakan. Itu orang termasuk terkaya di Indonesia. Itu restitusinya dalam setahun, bulan Agustus sampai April kalau nggak salah 10 bulan, restitusinya itu 1,8 triliun. Waktu saya tanyakan, apa iya sih satu perusahaan dia beli kelapa sawit itu bahan bakunya selama 8 bulan itu 18 triliun. Ini ketua KPK sendiri saya sodorin bahannya nggak bisa jawab. Bu Rike ini punya kawan-kawan di panja pajak Komisi 3, sudah saya bukakan semua, mereka nggak bisa menjawab juga. Saya bilang jangan dilakukan uji formil. Uji formil itu melihat dokumen-dokumen untuk minta pengembalian pembayaran pajak itu, tapi buktikan secara material. Material apa? Dicek luas kebun sawitnya, kemudian dicek dari pelabuhan mana itu dikirim, dan yang terakhir gampang. Kita sekarang punya yang namanya PPATK. PPATK itu untuk pusat penilaian pencatatan, pusat pencatatan analisa transaksi keuangan. Itu kalau orang itu dia menerima pembayaran 1,8 triliun, berarti dia terima transfer dari luar negeri selama 8 bulan dia ngambil restitusi itu jumlahnya 18 triliun. Apa iya sih ada? Nah itu belum pernah dicek. Nah indikasi-indikasi ini yang dikatakan oleh Non Sewu itu yang disebut apa tuh Lembaga Anti Korupsi Indonesia itu harusnya mempertanyakan yang namanya restitusi itu adalah justru lebih parah pidananya dibandingkan dengan yang disebut mafia pajak Gayus Tambunan. Kalau mafia pajak Gayus Tambunan itu Gayus menghitungkan pajaknya perusahaan, kemudian dibuat lebih murah, dia diupai, itu namanya gratifikasi, dapat terima kasih. Tapi kalau restitusi pajak bukan begitu. Itu restitusi pajak fiktif ya. Duit anda ini dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan, dah terkumpul 700 triliun tadi, dibobol yang 26 triliun dengan restitusi fiktif. Nah itu namanya nggak nyopet lagi, nggak mencuri lagi. Apa namanya? Nah sekarang tugasnya lagi Lembaga Anti Korupsi Indonesia itu kalau memang betul-betul mau eksis di Kediri, ngamarlah Anda untuk jadi ketua KPK. Atau kalau Anda nggak mau jadi ketua KPK pakai dites, Anda jadilah KPK swasta. Berani nggak? Berani nggak? Wah itu baru. Jadi itu namanya uang rakyat, uang Anda sendiri. Sekarang Bu Rike ngomong tentang masalah Jamkesmas, Pak, mungkin yang lain mengenai masalah Pak Sorip tadi TNI nggak punya senjata. Itu sebetulnya duitnya banyak sekali, asalkan betul-betul dikontrol. Negara ini kalau tadi Bu Rike atau siapa lagi yang lain mau minta pemerintah atau Pak SBY itu mundur, itu kalau saya bilang di hadapan 9 jenderal tempo hari, nggak usah dikudeta, nggak usah disuruh minggir. Ibaratnya iuran RT, anda pembayar pajak itu tanya kepada ketua RT, pertanggungjawaban iuran bulanannya mana? Nggak jelas, ya kan? Apa anda masih mau bayar iuran bulan berikutnya? Mau? Mau nggak? Nah, pajak itu dalam rumah tangga besar sama, ya. Kalau janjinya Presiden SBY kemarin waktu kampanye,
mau mewujudkan good governance. Good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik. Clean government, pemerintahan yang bersih. Berarti tidak ada korupsi. Ini sudah 2 tahun, ya kan? Sekarang janjinya mau menangkap big fish mafia pajak, belum terbukti. Itu berarti tata kelola pemerintahan sudah baik belum? Sudah bersih belum? Nah, kalau persoalannya belum bersih dan tidak baik, mau Pak Saurip minta nyuruh seseorang jadi ketua RT itu diganti, itu wajar-wajar saja, ya kan? Nah, pemerintah itu nggak usah Anda kudeta, nggak usah minta Pak Saurip bawa tentara. Pemerintah itu rumah tangga 70% dibayar dari pajak. Anggaran kita 1.100 triliun. Tahun ini mau 1.400 triliun. Pajaknya dari 700 triliun yang kemarin hanya tercapai sekitar 670-an triliun. Akhir tahun nanti itu diharapkan rakyat ini Anda membayar pajaknya itu 850 triliun. Pada waktu Presiden Soeharto mundur 98, pajak kita masih 195 triliun. Saya mau tanya, pajak selama 10 tahun ini naik dari 195 triliun menjadi 700 triliun. Berapa jalan tol yang sudah bertambah? Ada? Ada irigasi lebih bagus bendungannya daripada selama 32 tahun yang lalu. Nah, dan satu hal lagi, anggaran kita APBN itu uang negara. Pada waktu 32 tahun pemerintahan Orde Baru itu hutang kita itu 60 triliun. Anda tahu sekarang hutang negara kita berapa selama 10 tahun reformasi? Tahu nggak? Hutang kita sampai dengan 32 tahun 66 sampai dengan dari 66 sampai dengan 98 itu sekitar 60 triliun. 14 menit Pak Sas. Iya, 1 menit ini saya beritahukan. Hutang kita selama 10 tahun ini, Bapak Moderator, itu jumlahnya sekarang 1.729 triliun. Ini prestasi reformasi yang bagus sekali, hebat sekali, benar nggak? Oh benar. Ini namanya membuat rakyat jadi repot nasi. Nah, itu saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan yang 1 menit terakhir ini untuk mengingatkan, kalau tidak dilakukan perubahan dalam waktu 40 hari ini, hitungannya orang kalau kepaten kan 40 hari ya, betul nggak? Kalau 40 hari ini tidak dilakukan perubahan, terserah. Saya persilakan Pak Saurip Kadhi dan Pak Permadi untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sas. Pak Syuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu rahayu. Pak Susilo, selamat ulang tahun. Terima kasih sudah diundang kemari. Kebetulan hari ini juga ulang tahunnya Susilo yang lain, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, kawan sekelasnya Mas Saurip Kadhi. Nah ini tapi beda, Pak Susilo yang ini dengan Susilo yang itu lain sekali, seperti langit dan bumi. Itu bencong. Nah, oh yang itu bencong katanya ya. Bukan saya yang ngomong loh, karena saya fansnya dia ya. Kalau bapak-bapak yang ini anti SBY, saya pendukungnya SBY. Saya ini orang Cikeas. Cikeas itu singkatan dari Center for Information Knowledge Excellence Advisory Solutions. Jadi kalau mafia-mafia itu semua mengatasnamakan SBY, saya juga mengatasnamakan SBY untuk sesuatu yang baik-baik, kan gitu. Nah, tapi kembali ke nama tadi, Mbak Susilo dengan Susilo yang lain ini beda, langit dan bumi. Maka memberi nama ini harus hati-hati. Kemarin saya mampir di Tegal, ketemu sama Ki Rusmono Aswat. Dia bilang begini, memang sudah waktunya, sudah wancinya. Setiap zaman itu memang harus ada lakonnya. Lakon yang sekarang ini adalah memang lakonnya SBY. Coba kalau namanya dibalik, baca dari belakang.
Yono Yudo Bambang Susilo. Yono itu ono Pak, ya. Yudo itu perang, ngambang Susilo. Jadi ada perang yang mengambangkan kesusilaan. Lah ini perannya SBY ini memang sudah cocok. Coba kalau Bapak Ibu sekalian nonton TV itu sudah tidak ada kesusilaan di situ. Jadi para elit ini bicara kemudian membuka aib masing-masing, saling tembak, saling ini. Dan ini dipimpin oleh seorang yang namanya Yono Yudo ngambang kesusilaan. Jadi memang sudah cocok. Jadi walaupun saya bukan dukun, ini saya pikir Ki Rusmono ini cerdas sekali gitu loh, membaca zaman. Jadi nggak usah dikritiki, nggak usah mesake kayak gitu ya. Karena memang tugasnya dia itu adalah menutup zaman kegelapan itu. Ya, kalau nggak ada SBY nggak ada terang. Jadi kalau habis gelap terbitlah terang, kata Kartini gitu kan. Jadi memang SBY itu tugasnya seperti itu. Jadi kita harus mesake sama dia. Ya. Nah, karena apa? Dia kok mau seperti itu. Nah ini salahnya sendiri. Makanya kalau ngasih nama anak itu hati-hati, anak cucu ngasih nama hati-hati. Nanti perannya seperti SBY, kasihan ya. Jadi bangsanya seperti ini. Kalau kasihan suruh turun Bu? Nah, nggak usah disuruh turun Pet. Nanti kalau dia turun, iya kan? Ini tata-tata belum selesai Pak. Jadi kenapa yang saya bilang memang peran dia seperti itu? Karena mau SBY kita suruh turun atau tidak turun, nanti sudah ada masanya sendiri. Kenapa? Karena Indonesia ini bagian daripada dunia. Dunia ini seperti tubuh manusia. Ya, kalau kaki itu sakit, yang lain juga ikut sakit. Jantung kita sakit, yang lain juga ikut sakit. Jadi kalau yang namanya Indonesia sakit, Indonesia ini paru-paru dunia, seperti Brasil, ya, tempatnya hutan yang paling lebat. Itu paru-parunya. Paru-parunya rusak. Bayangkan dunia ini paru-parunya rusak. Badan kita kalau paru-parunya rusak seperti apa sih? Pasti juga yang lain ikut sakit. Begitu juga dunia. Kalau Indonesia sakit, ini dunia tidak tinggal diam. Nah, salahnya SBY sendiri, SBY nggak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Nah, mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar cerita. Jadi yang namanya iblis itu lapor kepada Tuhan. Ya Tuhan, mohon maaf saya sudah minta pensiun dini saja. Loh, kenapa tugas kamu belum selesai? Lah manusianya lebih jahat daripada iblis. Daripada nanti anak cucu saya ketularan, lebih saya pensiun saja, kan begitu. Akhirnya Tuhan berpikir, wah gimana caranya kok minta pensiun dini. Nah, diturunkanlah yang namanya teknologi telematika. Saya ingin tahu Bapak Ibu sekalian siapa yang tidak punya handphone kecuali lagi digadekan. Ya, punya semua toh. Yang tidak punya siapa? Nggak ada. Nah, handphone ini ternyata benda kecil itu adalah sebuah revolusi. Satu contoh, di dalam handphone itu ada pulsa. Pulsa itu isinya uang. Anda isi 100.000 ya bisa dipakai 100.000. Jadi seandainya saya dengan Bapak ini kemudian dagang dengan Pak, beli ayam Pak, harganya berapa? 50.000. Saya bayar pakai pulsa boleh Pak? Kan boleh, saya transfer pulsa saya 50.000, ya tak? Bisa toh? Nah, apa yang terjadi? Kita tidak perlu yang namanya uang kertas. Uang kertas yang namanya sekarang ini yang tadi diceritakan oleh Pak Sasmito, bagaimana dirampoki untuk menangkan pemilu, itu ujung-ujungnya adalah yang dikuasai oleh Darmin Nasution itu, yang fotonya tadi sudah dijelaskan. Nah, itu adalah pusat perampokan di situ. Dicetak uang kertas. Yang namanya negara memaksa semua orang pakai uang kertas. Disitulah yang jadi persoalan utama dunia ini. Nah, dengan adanya revolusi telematika ini, sebentar lagi sudah tidak perlu uang kertas. Jadi BI itu punah. ATM yang begitu banyak itu, tugasnya apa? Hanya narik uang kertas sama nyetor. Ya nggak perlu lagi kan. Jadi perbankan itu isinya apa? Perbankan itu isinya orang narik uang atau nyetor uang. Dan uangnya adalah uang sampean semua ini. Nah, itu tidak diperlukan lagi. Padahal perbankan inilah yang mengontrol dunia. 76%
kegiatan apapun itu dikuasai oleh dunia keuangan. Ya, yang lainnya baru 24% itu dibagi-bagi. Ada industri, ada produksi, ada pendidikan, ada jasa dan sebagainya. Lah ini yang bikin dunia itu rusak. Lah ini yang tadi kemudian, ya kan, iblis minta pensiun dini itu tadi. Kemudian ada teknologi dan sebagainya. Nah sebentar lagi yang namanya masa keemasan ini akan dimulai. Dan kenapa kata Pak Jatikusumo dimulainya di Indonesia atau Nusantara ini? Kalau menurut Pak Permadi dimulainya di Aztec, Maya, Inka, jadi yang di daerah sana. Nah, ada penjelasannya, bukan klinik, bukan sihir, karena saya bukan